Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kita nikmat kesehatan agar kita bisa mengikuti proses belajar mengajar pada hari ini. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat. Ya, sebelum itu saya perkenalkan nama saya. Nama saya Muhammad Indrawan. Di sini saya selaku mahasiswa PLP dari Prodi Pendidikan Sejarah. Ya, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan mengecek daftar hadir siswa terlebih dahulu. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang Orde Baru, kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang latar belakang berdirinya Orde Baru dan runtuhnya pemerintahan Orde Lama. Masa pemerintahan Orde Baru berdiri pada tahun 1967. Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Latar belakang dikeluarkannya Super Semar adalah akibat peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau yang kita lebih kenal dengan G30 SPKI, yakni aksi kudeta Partai Komunis Indonesia yang menculik dan membunuh petinggi perwira Angkatan Darat dan orang-orang penting lainnya. Kejadian ini memicu kekacauan negara, pembantaian anggota PKI di mana-mana, dan keamanan negara menjadi tidak stabil. Rakyat Indonesia lalu melakukan demo besar-besaran yang menuntut pembubaran PKI dan pengadilan bagi tokoh-tokoh PKI melalui bantuan Angkatan 66, dan masyarakat Indonesia mengajukan tritura atau 3 tuntutan rakyat. Ya, mungkin ada siswa yang mau menjelaskan apa-apa saja di tritura itu atau 3 tuntutan rakyat itu. Ya, adapun beberapa tuntutan itu adalah yang pertama, menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI beserta organisasi pendukungnya seperti Lekra, Gasgerwani, dan Pemuda Rakyat. Yang kedua, menuntut pemerintah melakukan pembersihan kabinet Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat dari unsur-unsur PKI seperti Wakil Perdana Menteri 1 Dr. Andus Subandrio. Dan yang ketiga, menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok dan memperbaiki ekonomi. Kondisi ekonomi Indonesia tidak stabil sejak era kemerdekaan dan makin memburuk sejak pertengahan tahun 1960-an. Lalu Presiden Soekarno menanggapi tuntutan tersebut dengan melakukan reshuffle pada kabinet Dwi Kora. Namun reshuffle tersebut dinilai kurang memuaskan karena masih terdapat unsur PKI di dalamnya. Saat itu, negara mengalami masa-masa genting dan kekuasaan Presiden Soekarno yang semakin melemah. Akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mendatangani surat penunjukan Soekarno sebagai Presiden yang RI yang kedua yang dikenal dengan nama Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret.
Soeharto secara resmi diangkat sebagai Presiden RI yang kedua pada 20 Februari 1967 melalui ketetapan MPRS nomor 15 garis miring MPRS garis miring 1966 dari sidang istimewa MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967. Mungkin sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Ya. Adapun beberapa tujuan umum pemerintahan Orde Baru antara lain yang pertama mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan Orde Lama, dan yang kedua penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara, dan yang ketiga melaksanakan amanat Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Yang keempat, menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Ya. Berikut ini saya akan menampilkan ilustrasi demo besar-besaran Tritulak atau 3 tuntutan rakyat. Adapun pada awal kelahiran pemerintahan Orde Baru, yakni dalam bidang ekonomi, berbagai permasalahan terjadi seperti inflasi yang mencapai 650% berakibat melonjaknya harga bahan pokok dan harga kebutuhan lainnya. Selain itu, alat-alat produksi mengalami kerusakan terutama di sektor pertanian. Adapun beberapa program yang pemerintah Orde Baru lakukan yakni program jangka pendek dan jangka panjang. Adapun program jangka pendek yakni menumbuhkan hasil yang cukup baik, tingkat inflasi semula mencapai 650% berhasil ditekan menjadi 120 pada tahun 1969. Perbaikan sarana prasarana dan mulai diperbaiki dan diremajakan. Pemerintah Orde Baru siap melaksanakan program jangka panjang khususnya di bidang pertanian. Adapun dalam bidang pertanian, pada 1 April 1966, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Adapun beberapa Repelita yakni yang pertama tahun 1969 fokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Yang kedua yakni Repelita 2 1974 sampai 1979 dan Repelita 3 dari 1979 ke 1984. Fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kesimpulan yang bisa diambil dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, ini yang pertama,
Gerakan Angkatan 1966 dilatar belakangi adanya peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 dengan PKI sebagai penggerak menurut versi pemerintahan Orde Baru. Dan yang kedua, dengan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa sebagai bentuk provokasi pada saat itu, maka mereka berhasil memancing dan menimbulkan suasana yang memungkinkan terjadinya perubahan kekuasaan. Dan yang ketiga, keberhasilan gerakan Angkatan 1966 dalam mencapai tujuannya meruntuhkan kekuasaan rezim Orde Lama akan sulit dicapai tanpa adanya kerjasama dengan pihak militer. Ya, itu ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari materi yang saya sampaikan tadi. Ya, saya terima kasih kepada adik-adik yang telah memberikan jawaban dan memberikan beberapa pertanyaan. Namun masih ada kekurangan, yakni kurangnya keaktifan dalam kelas. Ya, mungkin dengan ini saya akan membagikan 3 kelompok untuk kita bisa lebih mengasah lagi keaktifan kita dalam kelas. Materi untuk kelompok pertama adalah mencari tahu latar belakang munculnya Tritula atau demo besar-besaran Tritula. Dan yang kedua, untuk kelompok 2, materinya yakni buatlah kronologi terjadinya Super Semar atau surat perintah 11 Maret. Dan untuk yang kelompok ketiga, yakni tunjukkan dualisme kepemimpinan pada masa Orde Baru dan berikan solusinya. Ya. Mungkin hanya itu pembahasan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mungkin ada dari adik-adik yang ingin memberikan pertanyaan. Dipersilakan. Jika sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, mata pelajaran hari ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.